Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam kali ini. Salawat iring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kita mendapatkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu telah hadir pada pertemuan kali ini. Saya yakin ibu-ibu banyak pekerjaan, apalagi sekarang musim sawah ya. Jadi banyak pekerjaan di ladang, banyak pekerjaan di sawah, tapi ibu-ibu masih menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan sesi kali ini. Nah, sesi kali ini kita akan belajar masih dalam modul kesehatan. Kita akan belajar tentang sesi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Masih ingat dua sesi sebelumnya kita belajar apa? Apa lagi harus mencuci tangan pakai sabun? Yaitu sebelum dan menghidangkan makanan. Jadi kalau ibu-ibu buat masakan, buat makanan, cuci tangan dulu, baru masak, baru dihidangkan ya, baru dikasih anak-anaknya. Terus kapan lagi? Yaitu ketika memberi makan balita atau menyusui balita, harus cuci tangan dulu supaya tidak ada kotoran-kotoran di tangan sehingga masuk ke dalam tubuh anaknya, bayinya atau balitanya. Setelah itu cuci tangan pakai sabun ketika memegang peliharaan, unggas, bebek, ikan dan lain sebagainya, harus cuci tangan. Dan yang terakhir ini sangat penting, pada saat selesai buang air besar atau buang air kecil. Itu sangat rentan sekali ada cacing atau diarenya, jadi sehingga harus kita basmi dengan cuci tangan pakai sabun ya. Paham ibu-ibu? Anak-anaknya juga setelah cuci tangan pakai sabun, ibu-ibu, anak-anak harus dibiasakan memakai sandal, memakai alas kaki agar tidak ada cacing-cacing masuk ke dalam kuku anak-anak ibu-ibu sekalian. Nah, setelah itu kita akan belajar lagi mengenai diare. Tahu ibu-ibu diare apa tuh diare? Ibu Linda nih sering ngomong. Jadi apa Ibu Linda? Diare. Anaknya sering sakit tak? Sering sakit mencret. Nah, itulah diare tadi Ibu Linda. Jadi diare itu ada sakit mencret, sering mencret-mencret, keluar air pada saat dia buang air besar. Apalagi Ibu Tati, coba apa lagi? Sering sakit apa anaknya? Sakit perut. Nah, sakit perut itu bisa dikarenakan cacingan. Dan yang terakhir, jangan sampai anak kita terkena malaria atau demam berdarah. Itu sangat bahaya bagi keberlangsungan pertumbuhan anak ibu sekalian. Nah, untuk itu kedepannya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, terutama Ibu Linda tadi yang anaknya sakit mencret atau sakit diare, kira-kira kenapa Bu itu asalnya? Sakit karena sering main di tanah. Bisa, sangat bisa. Jadi diare itu sangat bisa karena anak-anak ibu sekalian terkena mencret pada saat dia sering main di tanah. Nah, kita harus kenali dulu apa itu diare. Diare itu adalah buang air besar atau BAB encer berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi apabila anak ibu sekalian sering mencret dan mencretnya itu hanya air dan lebih dari 3 kali, itu sudah bisa dikatakan 3 kali sehari, itu sudah bisa dikatakan diare. Selanjutnya lagi, cara pengobatan yang paling mudah yaitu apabila anak-anak ibu sekalian menyusui, teruskan susunya sampai dia kenyang, sampai dia diare lagi, susui lagi anaknya, dan berikan MPASI kalau anaknya sudah 6 bulan ke atas. Berikan makan bubur, berikan makanan yang bergizi, buah-buahan. Jadi ketika anak ibu diare harus ada asupan pengganti di dalam tubuhnya.
Selanjutnya lagi, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Kita ada bidan desa di desa Sepang ini ya, jadi harus kita bawa dulu ke bidan desa, periksakan anaknya, jangan dibiarkan saja selama 1, 2, 3 hari. Dan terakhir, 3 hari dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan, masak dan minum air yang masak, dan hingga mendidih serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Intinya harus bersih, ibu sekalian. Jangan sampai anak kita terkena diare. Itu yang paling penting ya. Selanjutnya lagi, ini untuk diare, ada lagi cacingan. Cacingan itu terjadi karena embrio cacing masuk ke dalam tubuh anak kita. Itu bisa terjadi pada saat anak-anak ibu sekalian main di tanah, masuk di kuku-kuku anak ibu, dan dia langsung makan tanpa cuci tangan pakai sabu. Jadi langsung benih cacing itu masuk ke dalam perut dan menjadi penyakit, bisa jadi cacingan. Itu bisa menimbulkan sakit perut, pertumbuhan badan kurus, perut besar, itu bisa jadi karena cacingan ya. Paham? Untuk masalah cacingan, jangan sampai anak itu cacingan jadi lepas main dari luar, main tanah, main pasir, harus cuci tangan dulu. Nah, terus penyakit lagi ada, jangan sampai terjadi daerah kita malaria. Alhamdulillah malaria ini tidak pernah terjadi di tempat kita, tapi sering terjadi DBD. Nah, DBD ini karena perilaku hidup tidak sehat juga. Adanya air yang tergenang, selokan yang tergenang, itu bisa menyebabkan bintik-bintik nyamuk atau bibit-bibit nyamuk. Jadi dia mudah berkembang. Jadi apabila ada sampah, bersihkan, kubur. Jangan sampai sampah itu tergenang, tergeletak di samping-samping rumah kita. Cara yang lain adalah jamban sehat. Apa itu jamban sehat? Kalau di daerah kita sebut WC, toilet. Jadi toilet yang baik, toilet yang sehat adalah toilet yang airnya langsung masuk ke dalam tanah atau yang lainnya. Jadi terserah tersembunyi dan tersimpan di bawah tanah. Jangan sampai lagi ibu-ibu buang air di sungai, buang air besar di sungai, buang air kecil di sungai. Itu sangat tidak baik. Apalagi kalau anak-anaknya mandi di situ, bapak ibunya buang air besar di situ ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, apabila terjadi penyakit pada anak ibu, ada beberapa yang harus kita lakukan. Ibu-ibu sekalian sudah mempunyai KIS atau BPJS ya. Nah, di BPJS itu terdaftar di rumah sakit. Yang pertama, bila ibu-ibu harus ke puskesmas dulu di tingkat 1 ya. Puskesmas tingkat 1. Lihat di dalam KIS-nya itu ada tulisannya, paskesnya, fasilitas kesehatan di mana. Disitulah ibu-ibu harus berobat. Apabila sudah itu masih anak ibu terlihat parah, langsung dirujuk ke rumah sakit tingkat 2. Rumah sakit tingkat 2 di daerah kita disebut di Kayagung, Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung ya. Dan apabila masih terlihat susah, parah, bisa langsung dibawa paskes tingkat 3. Langsung ke Rumah Sakit Umum Palembang, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Itu akan segera ditangani. Semoga saja kita terhindar dari penyakit ini, anak-anak kita, saudara-saudara kita tidak terkena oleh penyakit diare, cacingan, malaria, dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Semoga kita mendapat hikmah dari apa yang kita pelajari. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sesi kemarin kita belajar tentang apa, ibu-ibu? Ibu Linda coba. Ya, masih ingat ya, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ibu Rati coba apa? Sesi satunya lagi di modul kesehatan. Pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Alhamdulillah masih. Nah, ini sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita akan belajar tentang kesehatan pada anak. Kesakitan pada anak. Anak-anak pasti rentan sakit, ibu-ibu ya. Kenapa? Karena imunnya belum sangat kuat melawan penyakit. Nah, anak ibu jangan sampai sering sakit, karena gizi dan proteinnya apabila sedang sakit digunakan untuk melawan penyakit tersebut.
pertumbuhan anak ibu, kecerdasan anak ibu akan berkurang apabila anak ibu sering sakit karena gizi dan proteinnya berperang untuk melawan penyakit tersebut. Nah, yang utama harus kita ketahui adalah kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun pada saat kapan saja? Pada saat yang pertama yaitu sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum sesudah makan harus cuci tangan dulu.